Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Santi Rosa Hadianto. Saya dari jurusan Kesehatan Program Studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan memberitahukan video simulasi tentang uji kadar protein terlarut dengan metode titrasi formol. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung simak videonya. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama larutan blanko, kemudian susu segar sebanyak 10 ml, kemudian kalium oksalat jenuh, kemudian formaldehida dengan konsentrasi 40%, kemudian PP 1%, Aquades, 1 buah labu ukur, 1 buah Erlenmeyer, dan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ambil sampel susu segar sebanyak 10 gram atau 10 ml, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dan tambahkan Aquades hingga tanda tera. Jika sampel yang digunakan adalah sampel padat seperti kedelai dan kacang merah, maka sampel tersebut kita haluskan terlebih dahulu dengan mencampur 100 ml Aquades kemudian disaring. Kemudian, ambil 10 ml larutan sampel, masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 20 ml Aquades. Lalu, kita tambahkan 0,4 ml kalium oksalat jenuh yang telah dibuat dengan perbandingan 1:3. Setelah itu, tambahkan indikator PP 1% sebanyak 3-4 tetes. Lalu, kita homogenkan sebentar. Setelah itu, kita akan melakukan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Caranya, buka keran secara perlahan, kemudian tunggu hingga berubah berwarna merah jambu. Dengan cara menggoyang-goyangkan tabung Erlenmeyer. Kemudian setelah berwarna merah jambu muda, catat volume titrasinya sebagai volume titrasi awal. Kemudian tambahkan 2 ml formaldehida dengan konsentrasi 40% dan 3-4 tetes indikator PP 1%. Larutan akan kembali berwarna putih. Kemudian, larutan akan dititrasi kembali hingga berwarna merah muda. Caranya sama, kita buka kerannya terlebih dahulu dan kita goyang-goyangkan tabung Erlenmeyernya. Setelah berwarna jambu merah muda, catat volume titrasinya. Selanjutnya adalah larutan blanko, yaitu larutan yang tidak berisi sampel. Titrasi blanko dilakukan dengan tujuan kalibrasi sebagai larutan pembanding. Berikut kita masuk dalam perhitungan. Untuk perhitungannya, persentase N diperoleh 0,5%. Kemudian untuk persentase kadar protein kita peroleh 3,19%. Nah, itu tadi video singkat yang bisa saya sampaikan. Pada video tersebut terdapat beberapa penambahan bahan seperti yang pertama, kalium oksalat jenuh. Tujuannya adalah memblokade gugus amina dari gugus karboksil pada protein. Yang kedua, PP atau fenolfetialin yang digunakan sebagai indikator warna. Kemudian ada formaldehid yang digunakan untuk menguatkan sifat keasaman. Kemudian yang terakhir yaitu NaOH. NaOH bersifat basah, berarti di sini digunakan untuk menetralkan sifat keasaman. Oke, sekian video yang bisa saya buat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan. See you, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.